III untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah di Mekah. Sejak saat itu penaklukan Mekah dan Ka'bah menjadi pusat kesucian bagi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diriwayatkan membangun tempat itu bersama putranya Ismail, yang itu kemudian menjadi aspek penting dalam strategi perjuangan Nabi Muhammad. Yes, saya mempersiapkan biografi soalnya, tapi ini kok mukaddimahnya sepanjang jalan kenangan. Jadi saya mau baca karena ini resminya itu. Kalau maulid itu ya puisi dan biografi. Puisi apakah puisinya Al-Busiri atau puisinya Ad-Dibai gitu kan yang dibaca. Jadi puisi dan sirah Nabi. Bahkan ada di Turki itu, saya nggak tahu saya siapa penyair itu, bahkan menggabungkan dua-duanya. Beliau menulis cuman disebut sekilas sama Animeris Kimal itu. Beliau menulis biografi Nabi itu dalam bentuk puisi. Jadi seluruh sirah Nabi itu dirangkum dalam 63 puisi. Jadi pas seusia Nabi ya, Nabi usianya 63 tahun. Jadi si penyair Turki ini menulis biografi dalam bentuk 63 puisi. Saya belum menemukan tapi. Jadi menggabungkan biografi dan sekaligus puisi. Nah, saya mau membacakan secara resmi dalam perayaan Maulid kali ini sirah Nabi secara ringkas dari kelahiran hingga wafatnya beliau. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan Bani Hashim dari keluarga besar Quraisy yang berkuasa pada awal abad ke-7 Masehi di Mekah, pusat perdagangan besar di Arabia. Dia diyakini lahir pada sekitar 570 Masehi atau menurut perhitungan Muhammad Hamidullah, ini juga menulis biografi tapi dalam bahasa Prancis, pada bulan Juni 569 Masehi. Dalam tradisi penuturan Muslim, pasukan asing dikabarkan tengah mengepung Mekah pada tahun kelahirannya. Dan secara tiba-tiba pasukan tersebut tercerai-berai seperti dituturkan dalam Al-Quran surah Af-Fil. Hal ini kemudian ditafsirkan sebagai mukjizat yang menunjukkan ihwal kedatangan Nabi Muhammad. Ayahnya yang bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib, meninggal dunia sebelum kelahirannya, sementara ibunya Aminah wafat ketika dia berusia sekitar 6 tahun. Maaf kalau tidak seperti pembaca, tidak seperti penyiar televisi. Kita membaca sedang ngerasani orang yang mudah-mudahan hadir di antara kita. Seperti anak-anak lelaki lainnya di masyarakat kota-kota Arab, bayi Muhammad diserahkan perawatannya kepada seorang pengasuh anak, Halimah. Konon wanita ini memiliki seekor keledai tua yang sudah amat lemah sehingga sulit sekali mencapai Mekah dari desanya. Akan tetapi ketika binatang itu ditunggangi oleh Muhammad, dalam perjalanan pulangnya, tiba-tiba ia menjadi lincah, bergerak dan segar. Ini dipercaya sebagai salah satu tanda awal dari keagungan masa depan anak itu. Satu riwayat yang menceritakan bahwa Muhammad muda, Muhammad kecil, pernah hilang dari asuhan Halimah, yang diyakini oleh para penyair sufi terkemudian sebagai bukti mukjizat lainnya. Jadi hilang sebentar karena dibelah dadanya oleh malaikat. Jadi mukjizat tentang pentingnya peran di masa mendatang sebagai pemimpin bagi manusia dan jin. Jadi Jalaluddin Rumi mengabadikan kisah hilangnya Muhammad itu dengan puisinya ketika menafsirkan suara dari Yang Maha Gaib yang menenteramkan perasaan wanita yang gundah yang kehilangan anak asuhnya itu. Kata Rumi, jangan khawatir, kepada Halimah maksudnya. Jangan khawatir, dia tidak akan hilang darimu. Justru seluruh semestalah yang akan hilang dalam dirinya. Demikianlah dikatakan oleh Rumi. Dan menurut riwayat lain, menjelang meninggal dunia, Aminah juga melantunkan baris-baris sajak yang menubuatkan nasib putranya. Engkau diutus kepada umat manusia oleh Tuhan yang Maha Besar dan Maha Penyayang. Sejak kelahirannya, Nabi Muhammad diserahkan dalam perlindungan kakeknya, Abdul Muthalib,
yang meninggal sekitar 2 tahun sesudah meninggalnya Aminah. Bocah yatim itu selanjutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang mana Ali putranya adalah di antara orang pertama yang beriman kepada risalah. Keadaannya sebagai anak yatim seperti dikemukakan dalam Al-Quran surah Ad-Duha mengilhami banyak penyair di masa sesudahnya untuk membandingkannya dengan sebutir yatimah, yaitu sejenis mutiara yang unik yang secara harfiah berarti yatim. Seperti banyak orang Mekah lainnya, Nabi Muhammad pun terlibat dalam perdagangan. Sebagai seorang pemuda, dituturkan bahwa anak yatim berbakat itu menemani pamannya pergi ke Syam. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta Bahira yang mengenali tanda kenabian di antara kedua bahu anak itu dan menubuatkan bahwa ia adalah nabi yang akan datang sebagaimana telah diramalkan dalam Injil Yohanes. Semua tanda yang disebutkan dalam buku-buku kuno itu sesuai dengannya. Waktu itu Muhammad berusia sekitar 12 tahun. Profesi awalnya sebagai saudagar membuat sektor perdagangan beroleh tempat terhormat dalam kehidupan Islam. Bahkan kini sebuah nyanyian anak-anak Sindi pada awal abad ini menganjurkan para pemuda untuk menggeluti perdagangan, karena Nabi sendiri menyibukkan diri dengan perniagaan, dan hal itu telah memainkan peran penting bagi seluruh kekuatan dakwahnya. Ketika Nabi Muhammad berumur sekitar 25 tahun, wanita yang menjadi pemodalnya terkesan oleh kejujuran dan ketulusannya. Karena itu Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, orang yang paling amanah, yang paling terpercaya. Dan kemudian menikahinya, namanya adalah Khadijah. Dan meskipun Khadijah jauh lebih tua dari Nabi Muhammad, kehidupan perkawinan mereka bahagia. Pasangan ini memiliki 4 anak perempuan dan 2 anak lelaki yang meninggal ketika masih bayi. Ada sebuah syair populer di era Utsmani dan banyak balada rakyat lainnya dalam berbagai bahasa yang menggambarkan perkawinan Khadijah dengan Muhammad. Jadi Khadijah sangat dipuji-puji oleh orang Islam baik kalangan Sunni maupun Syiah sebagai seorang perempuan yang mulia. Khadijah agung dan suci, bunda yang lebih kami cintai dari ibu kami sendiri. Khadijah adalah pendukung terkuat Nabi ketika kehidupannya tiba-tiba berubah dramatis pada usia sekitar 40 tahun. Saat beliau sering termenung dan mencari-cari sesuatu yang lebih tinggi dan lebih suci ketimbang bentuk-bentuk keagamaan tradisional, Nabi Muhammad pergi menyendiri ke Gua Hira di daerah bebukitan dekat Mekah. Disitulah wahyu ilahi pertama turun kepadanya yang memerintahkannya untuk membaca. Pengalaman wahyu pertama yang mengagumkan itu diikuti oleh masa kekeringan spiritual atau masa fatrah, saat wahyu berikutnya tak kunjung turun. Para penyair di masa-masa belakangan secara dramatis menggambarkan bagaimana Muhammad rasanya ingin menerjunkan diri dari Gua Hira. Hingga wahyu itu datang lagi dan dia menyadari dengan penuh ketakjuban bahwa Allah sendiri telah mengungkapkan dirinya kepadanya. Allah telah memerintahkan kepadanya untuk menyeru semua manusia di negerinya agar beriman kepadanya. Diriwayatkan bahwa Nabi sering menderita ketika wahyu diturunkan kepadanya dengan gejala-gejala yang dicatat dalam berbagai riwayat. Misalnya, unta yang tengah dikendarai Nabi menjadi gelisah dan berjongkok ketika sebuah wahyu turun. Sebuah riwayat lain mengisahkan pengalaman ini. Wahyu kadang-kadang datang bagaikan suara lonceng. Inilah cara yang paling menyakitkan. Setelah selesai, aku ingat apa yang dikatakan. Kadang-kadang seorang malaikat berbicara kepadaku seperti manusia biasa, dan aku ingat apa yang dikatakannya. Jadi pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pernah menceritakan ketika beliau duduk dengan Nabi di satu majelis agak dekat ya. Jadi sampai pahanya Nabi itu di atas pahanya, saking selaknya itu sampai sebagian pahanya Nabi ada di atas pahanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika sedang duduk bersama Ibnu Mas'ud itu wahyu turun. Tak kelar dia. Menahan yang awalnya biasa, berat pahanya Nabi itu biasa, kemudian wahyu turun, itu hampir tidak kuat menahan beban paha yang sedikit. Jadi berat. Jadi Nabi itu menderita ketika
mendapatkan wahyu itu demi kita semua ini. Waktu itu penduduk Mekah memuja banyak dewa, banyak patung atau gambar dikeramatkan di tempat suci mereka, yaitu Ka'bah. Belakangan ini muncul spekulasi bahwa gambar-gambar itu mungkin saja berupa ikon-ikon Kristen karena dilaporkan adanya patung perawan Maria dan Yesus Kristus di antara mereka. Kemungkinan adanya pengaruh kuat agama Kristen Yunani pada gagasan-gagasan penduduk Mekah dan Arabia Barat mungkin tidak bisa diabaikan. Agama Badui pra-Islam kemungkinan besar tidak memuja gambar atau patung, melainkan menyembah bebatuan, pepohonan, dan objek-objek lain. Orang-orang Arab kuno tampaknya sudah puas di luar pemujaan itu dengan keyakinan yang lebih umum kepada kekuatan nasib yang sangat berkuasa. Ziarah-ziarah ke Ka'bah yang dikaitkan dengan berbagai pekan raya dan pertemuan sebagaimana yang biasa dijumpai dalam ziarah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Mekah. Jadi Mekah itu kota besar, pusat ekonomi di Arabia. Jika tidak, kita tidak akan mendapat kesan bahwa penduduk Mekah atau penduduk Badui menjalani kehidupan keagamaan yang sangat aktif atau sangat spiritual. Jadi munculnya nada fatalisme yang tampak dalam syair-syair Arabia pra-Islam tidaklah mengherankan dalam satu masyarakat yang di dalamnya kekerasan kehidupan gurun mengilhami para penyair terbaik. Ada juga beberapa pemukiman di tidak semua dari mereka itu menganut tradisi yang kolot ya, ada beberapa kecenderungan yang lain, misalnya pengaruh agama Kristen yang sangat kuat karena berbagai daerah yang berbatasan dengan Jazirah Arabia seperti Syria, Mesopotamia, dan Mesir banyak dihuni oleh orang-orang Kristen dari berbagai aliran keyakinan. Karena itu bangsa Arab mengenal secara cukup dekat para penganut Kristen, aliran monofisit, Nestoria, dan sekte-sekte lain. Tampaknya beberapa pencari spiritual di kalangan bangsa Arab sedang mencari keyakinan yang lebih murni. Jadi di tengah kota Mekah yang sangat sangat kental dengan kehidupan duniawi, dengan kemajuan ekonominya itu, ada beberapa orang yang mencari keyakinan yang lebih murni dan lebih memuaskan dibanding yang biasa dipraktekkan. Al-Quran menjuluki mereka itu Hunafa, atau itu jamak dari kata Hanif. Orang yang masih meyakini agamanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad mengenal mereka melalui sosok Waraqah bin Naufal dari garis keluarga Khadijah. Dalam Al-Quran, para Hunafa tampil sebagai wakil-wakil agama suci Nabi Ibrahim sebelum agama ini bercabang menjadi agama-agama yang berbeda seperti Yahudi dan Kristen, dan mungkin juga termasuk para pengikut Yahudi Kristen kuno. Wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sejak sekitar 610 Masehi dan seterusnya utamanya berbincang tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta. Al-Quran menyuruh umat manusia untuk mencintai sesamanya, berlaku adil dan bertindak jujur. Dalam surat-surat awal yang pendek, berbagai ancaman seputar hari perhitungan dikemukakan secara ringkas dan kuat berupa kalimat-kalimat bersajak yang susul menyusul bagaikan sambaran petir dan halilintar yang menggelegar. Penduduk Makkah saat itu menganggap pesan ini tidak meyakinkan. Gagasan tentang kebangkitan kembali setelah kematian mereka pandang tidak masuk akal. Akan tetapi wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad berkali-kali menangkal segenap keraguan semacam itu dengan menyatakan bahwa bahkan bumi yang tampak mati di musim dingin bisa menumbuhkan padang hijau yang segar di musim semi, dan bahwa mukjizat kehamilan dan kelahiran tidak kurang menakjubkannya daripada kebangkitan kembali raga manusia. Hanya saja para pembesar Makkah tidak mudah mempercayai bukti-bukti ini. Ketegangan antara mereka dan sekelompok kecil pengikut Nabi Muhammad meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu sekelompok pengikutnya akhirnya berhijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia, karena keyakinan Kristen yang dipraktikkan di sana tampaknya paling dekat dengan ajaran Nabi. Sesudah tinggal beberapa lama di sana, mereka pun kembali ke Mekah secara berangsur-angsur. Pada tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad kehilangan istri setianya, Khadijah, pendukung terkuatnya di masa-masa penuh penderitaan dan nyaris putus asa. Pada tahun itu juga menyusul wafat pula pamannya Abu Thalib yang selalu melindunginya. 2 tahun sesudah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, dalam masa kesulitan yang makin meningkat, datanglah utusan dari kota Yasrib atau Madinah, sebuah oase di sebelah utara Mekah, untuk berziarah ke Ka'bah. Mereka meminta Nabi Muhammad bergabung dengan mereka untuk memecahkan beberapa
masalah sosial dan politik yang muncul akibat perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda di kota mereka. Kaum muslim pun berhijrah ke Yasrib, Nabi Muhammad yang pergi paling akhir bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka berdua meninggalkan Makkah, tapi penduduk Makkah bertekad menghalangi kepergian mereka. Sebuah riwayat menuturkan bagaimana mereka mencari perlindungan di dalam sebuah gua yang mulutnya ada seekor laba-laba yang tengah menjalin jaring-jaringnya, dan burung-burung merpati membangun sarangnya. Oleh sebab itu, penduduk Mekah yang tengah mengejar mereka tidak membayangkan ada orang bersembunyi di tempat itu, seperti diceritakan di Quran surat At-Taubah. Julukan bahasa Persia bagi Abu Bakar dalam situasi adalah Parigir atau sahabat gua, menunjukkan persahabatan erat kedua orang itu. Sahibul Ghar. Menurut tradisi tarekat Naqsabandiyah, di dalam gua inilah Nabi mengajari Abu Bakar berbagai rahasia zikir kepada Allah secara diam-diam atau zikir khafi. Jadi orang Naqsabandi meyakini bahwa asal dari tarekat mereka adalah berpuncak kepada atau bermuara kepada Abu Bakar, yang diajari langsung zikir khafi itu dari Rasulullah pada masa-masa tinggal mereka berdua di gua. 2 tahun sesudah diringkas saja nanti. Ini sirah versi ringkasnya, versi panjangnya baca sendiri. Nabi Muhammad tiba di Yasrib pada September 622 Masehi, yang di kemudian hari diterapkan sebagai era awal dari era penanggalan Hijriah. Kalender ini diawali pada bulan Muharram dalam tahun Qamariyah, yaitu pada bulan Juni 622 Masehi, dan berlanjut seterusnya dalam hitungan Qamariyah yang berjangka 354 hari. Kota Yasrib segera dikenal sebagai Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau disingkat dengan Madinah. Nabi Muhammad diundang untuk mencari penyelesaian bagi ketegangan antar suku di kota ini. Beliau berhasil menyusun piagam Madinah, semacam undang-undang yang mengatur bukan hanya suku-suku di Madinah, yang sebagian besar diantaranya termasuk kaum Ansor atau kaum penolong, melainkan juga kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah. Meskipun dijalankan hanya untuk jangka waktu yang pendek, piagam Madinah tetap menjadi dasar dan model bagi administrasi masyarakat Muslim selanjutnya. Pada Maret 624 Masehi meletus pertempuran besar antara kaum Muslim dan penduduk Mekah di Badar di dekat Madinah. Meskipun sekelompok kecil Muslim menghadapi pasukan besar tentara Mekah yang jauh lebih kuat dan lebih banyak, mereka berhasil memenangi perang itu. Kemenangan dalam perang Badar ini barangkali menjadi mukjizat paling penting bagi masyarakat yang masih muda usia itu, yang pada gilirannya membantu mereka menemukan jati diri. Inilah sebuah peristiwa yang dikenang sebagai peristiwa monumental yang mengubah sejarah awal Islam. Menurut riwayat, segenggam batu kerikil yang secara simbolis dilemparkan oleh Nabi ke arah pasukan Mekah menjadi faktor penentu kemenangan itu. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar itu, tapi Allah yang melempar. Kata Allah dalam surat Al-Anfal. Ini menjadi dasar bagi berbagai spekulasi mistis tentang Nabi yang tangannya boleh dikata seolah-olah adalah tangan Tuhan. Dengan demikian, nama Badar itu sendiri menjadi rahasia bagi bukti tak terbantah tentang peran kepemimpinan Nabi Muhammad atas umatnya, dan juga membuktikan bahwa bantuan bagi Allah kepada para hambanya senantiasa membawa keberhasilan. Jadi keberhasilan kita itu pasti karena bantuan Tuhan. Sekelas Rasulullah juga demikian. Apalagi kita ya. Setahun kemudian pada 625 Masehi berkecamuk lagi pertempuran di dekat Bukit Uhud. Tetapi kemenangan kaum muslim jauh lebih kecil dibanding di perang Badar. Bahkan sebagian pejuang utama termasuk paman Nabi yaitu Hamzah gugur di medan perang Uhud ini yang namanya dikenal luas dalam kisah-kisah rakyat di seluruh dunia timur. Kaki Nabi sendiri terluka dan dia kehilangan 2 gigi dalam perang ini. Fakta yang mengilhami para penyair di masa sesudahnya untuk menciptakan syair-syair indah tentang mutiara-mutiara yang berubah menjadi permata-permata merah delima. Kenapa?
Jadi gigi Nabi yang putih seperti mutiara itu berubah menjadi merah delima karena pipinya itu kena hantam tombak sehingga helmnya itu masuk ke rahangnya, 2 giginya tanggal dan pipinya terluka. Jadi permata merah delima itu karena gigi yang semula putih berubah menjadi merah darah. Pada 627 Masehi, 2 tahun berikutnya, penduduk Mekah berusaha menaklukkan Madinah yang diabadikan dalam surat Al-Ahzab. 10.000 melawan 3.000. Semua yang bisa dikumpulkan hanya 3.000. Sedangkan pasukan sekutu itu 10.000. Saya ingat karena ini materi terakhir pengajian sirah kemarin, Kamis kemarin. Seorang muslim dari Persia, Salman Al-Farisi, menyarankan agar orang-orang Madinah menggali parit untuk pertahanan. Para penyerang asal Makkah ini yang tidak terbiasa dengan pengepungan dalam peperangan dan sudah berhari-hari menunggu di luar parit, akhirnya frustasi dan memutuskan pulang kembali ke Makkah tanpa hasil. Salman ini tukang cukur. Jadi beliau itu dianggap wali pertama yang mewakili profesi. Jadi Nabi itu kan punya banyak umatnya itu kan macam-macam. Ada pedagang, ada petani, ada macam-macam. Nah, dari kalangan profesional itu wali kita itu yang para profesional ini adalah Salman Al-Farisi karena dia bekerja sebagai tukang cukur dan sangat dimuliakan karena orang yang berhak mencukur Nabi. Jadi punya keistimewaan karena memegang kepala Nabi. Jadi Nabi kalau bercukur kepada Salman Al-Farisi dan dia dimuliakan, ya dianggap wali pelindung para profesional. Berarti walinya Mas Edi juga ini. Jadi Salman ini cerdas karena dia anak seorang gubernur di Persia dan mencari kebenaran, ya, melepaskan kepangeranannya itu karena salah seorang gurunya itu menceritakan nubuat. Ya, zaman sekarang ini akan datang nabi terakhir. Dibacakan di kitab Majusi itu sudah ada. Kan dia awalnya Majusi, terus pindah ke Nasrani. Sampai akhirnya dari pendeta ke pendeta sampai pendeta terakhir itu menyarankan dia untuk yaitu pokoknya di daerah Arabia. Akhirnya satu hari dia ikut rombongan orang yang mau pergi ke Arab. Di tengah jalan dirampok oleh penyamun dan dia dijual sebagai budak. Nah, untungnya, jadi biasanya gitu, di balik setiap apes itu ada untung. Apesnya dia itu jadi budak, tapi untungnya itu dia dibeli oleh seorang Yahudi Madinah. Jadi bekerja di perkebunan, dijadikan budak untuk bekerja di perkebunan Madinah. Nah, itu yang menjadi cikal bakal pertemuan Salman dengan Rasulullah. Jadi perjuangan Salman untuk ketemu Rasulullah itu Masya Allah begitu luar biasa. Gak gratis, kalau kita kan gratis. Beliau itu gak gratis, melepaskan status kepangeranan, menjadi pelayan bagi pendeta-pendeta, kemudian berakhir sebagai budaknya orang Yahudi Bani Quraidah kalau gak keliru di Madinah. Jadi Salman itu sudah hafal di luar kepala semua cerita tentang Nabi. Skenario hidup Nabi itu sudah ada di semua kitab suci. Di kitabnya agama Hindu itu sudah ada. Perang Badar itu sudah jelas, 313 orang lawan 1.000 orang. Itu sudah ada. Nanti yang menang siapa. Jadi skenarionya sudah ada bocorannya. Nah, Salman itu hafal itu. Dia menghafal kitab suci dari setiap agama yang dia ikuti, dari Majusi sampai Nasrani dia hafal. Sampai ke bajunya Nabi ketika hijrah itu dia hafal. Jadi ketika yang tadi yang ceritakan hijrah itu, Nabi itu hijrah bersama Abu Bakar, kemudian beliau punya jubah putih. Seharga berapa lah gitu, dikasih pedagang mana gitu, sebelum yang dipakai hijrah itu. Hasil tukar menukar apalah gitu pokoknya. Yang penting dia itu bawa pakai baju putih ketika dan melewati jalur, karena kan menghindari jalur resmi. Dari Mekah ke Madinah itu menghindari jalur resmi sehingga masuk ke Madinah itu tidak jalan biasa, tapi jalan di antara bekas lava katanya. Nah, itu sudah ada.
Di kitab Injil itu sudah ada bahwa dia akan lewat di situ. Jalan yang ditempuh kakinya itu sudah ada. Bajunya putih itu sudah ada. Jadi cerita. Majikannya itu nongkrong di bawah sama temannya. Salman sedang naik pohon kurma, sedang di atas, sedang bertugas memanen buah kurma. Tapi dia dengar ada pendatang baru, kata si majikannya itu, teman-teman. Ada temannya majikan datang, ada gosip baru apa? Ada pendatang baru dari Mekah. Salman tuh legedek gitu kan, dari Mekah gitu. Iya, berdua kan. Siapa? Di mana? Ya persis seperti itu, seperti yang dihafal si Salman tuh, lewat di jalan bekas guguran lava, pakai baju putih bersama sahabatnya. Dia bergetar hampir jatuh dari pohon itu, sampai tahu siapa itu, sampai majikannya itu tahu, kamu ngapain gitu. Dia turun tergesa-gesa karena kalau tidak turun dia jatuh, saking bergetar bahagianya. Itu yang saya cari-cari seumur hidup, dengan melepaskan semua keagungan dia, semua, ya melepaskan semua sampai eksistensinya habis karena dia jadi budak demi mengejar Rasulullah. Jadi dia orang yang paling tahu, sebenarnya orang paling terpelajar. Jadi sampai Rasulullah itu pernah bilang, kalau kalian tahu, kalau sahabat yang lain tahu isi baik dalam Salman ini, dibunuh dia saking cemburu. Artinya secara keruhanian dia sudah matang. Ketemu Rasulullah itu tinggal gongnya saja. Jadi si Salman ini saya ingin ceritakan kenapa kita harus seperti Salman sekarang, karena kita tidak bersama Rasulullah lagi. Ia mencari dengan menghafal biografi Nabi di kitab-kitab yang lain itu. Ketika ketemu, dites, dia akan dapat bonus lah. Masih statusnya masih budak, dapat bonus kurma dari majikannya epol pokompol. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya, dikasih. Ini sedekah. Sedekah itu maksudnya zakat. Dikasih sama Nabi, tapi tidak dimakan, karena Nabi tidak makan zakat. Bani Muthalib tidak, Bani Hashim tidak memakan zakat. Sampai sekarang datang lagi satu, sudah tahu nih Nabi ini gitu, tapi masih ingin meyakinkan diri. Akhirnya ngasih lagi, ini hadiah. Beliau makan, baru sisanya dibagikan. Sudah yakin sebenarnya, tapi masih ingin melihat yang di kitab suci tadi, yang di Injil Yohanes itu kan diberikan ada stempel. Jadi di antara dua bahu Nabi itu ada katanya sebesar telur puyuh. Jadi seperti semacam tai lalat gitu ya. Tapi warnanya bagaimana, ada detailnya itu. Di antara, nah itu stempel kenabian, dan itu sudah ribuan tahun sebelumnya sudah diramalkan begitu di semua kitab suci. Jadi dia sudah hafal dengan perilakunya itu, tidak makan zakat, hanya makan hadiah, tidak, ya itu dan macam-macam. Nah terakhir ini gongnya, ini kan fisik gitu, bukti fisik. Kalau itu kan bukti perilaku. Jadi ada sahabat Nabi yang meninggal, Nabi itu ikut memakamkan, hadir ke pemakamannya. Salman itu hadir. Dia itu mencari cara untuk berada di belakang Rasulullah. Ngambek, jangan-jangan bahunya ini tersingkap. Rasulullah itu tahu. Ini kulin anak kanak tak nyaman. Jadi beliau sengaja melebarkan jubahnya itu, kemudian membuka kain sorbannya itu agar bahunya itu kelihatan. Dan ternyata memang ada stempel kenabian itu. Jadi tidak tahan lagi si Salman, langsung beliau memeluk Rasulullah dari belakang. Nangis terseduh-seduh karena itu puncak pencarian. Ini yang saya cari seumur hidup saya. Sahabat yang itu kaget. Loh, yang meninggal siapa kok yang menangis ini gitu kan. Jadi karena menangis terseduh, menangis luar biasa, akhirnya eteret ke pinggir. Diinterogasi, ngapain kamu? Jadi Rasulullah sebenarnya sudah tahu, tapi apa yang membuat kamu menangis, coba ceritakan. Jadi dia menceritakan perjuangannya dari awal hingga akhir tadi, sampai
yakin bahwa itu Rasul. Jadi sahabat yang lain tuh senang semua dengan cerita itu. Senang. Sampai pada saat jadi Salman itu akhirnya ya tetap gitu menjadi bagian dari ini Rasul, tapi dia kan statusnya budak. Jadi mungkin 4 tahun, baru setelah 4 tahun Rasulullah itu berhasil membebaskan Salman dari perbudakan itu. Meminta para sahabat urunan emas karena kejam itu namanya si majikannya Salman ini orang Yahudi mengambil kesempatan karena tahu bahwa Salman dibutuhkan oleh komunitas muslim ini sehingga memberi harga yang gila-gilaan 4 ukiah atau kalau mungkin sekitar 4 kilogram kalau berapa puluh 70 ukiah emas apa begitu, kalau di kurs mungkin sekitar 4 kilogram. Kemudian berapa ribu benih kurma dan begitu. Jadi Nabi yang punya benih kurma sini urunan untuk membebaskan Salman. Terus yang punya emas, akhirnya yang terakhir itu hanya punya sebesar ini, sebesar telur yang bisa terkumpul emasnya itu. Akhirnya sama Nabi emas itu yang sudah dicampur ya sudah hasil urunan itu pesetong hanya sebesar telur. Akhirnya dimasukkan ke mulutnya. Kemudian dikeluarkan lagi. Suruh timbang, ternyata pas persis seperti yang diminta. Kan gak masuk akal ya, masa satu telur emas itu jadi 4 kilo kalau di ini kan. Yaitu mukjizat. Yaitu yang kemudian akhirnya Salman itu bisa bebas dari perbudakan Yahudi. Pada tahun berikutnya 628 Masehi, setelah hendak Nabi Muhammad bersiap-siap menunaikan ibadah haji ke Mekah yang telah menjadi pusat keagamaan Islam segera setelah hijrah. Kaum muslim di Madinah sebelumnya sholat menghadap ke arah Yerusalem atau ke Baitul Maqdis, kota suci dua agama samawi sebelumnya, kota suci Yahudi dan Kristen. Akan tetapi pada 623 Masehi atau 624 Masehi, kaum muslim diperintah oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143 untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah di Mekah. Sejak saat itu penaklukan Mekah dan Ka'bah menjadi pusat kesucian bagi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diriwayatkan membangun tempat itu bersama putranya Ismail, yang itu kemudian menjadi aspek penting dalam strategi perjuangan Nabi Muhammad. Meskipun penduduk Makkah tidak mengizinkan Nabi memasuki kota kelahirannya dalam kunjungannya pada 628 Masehi ini, dia berhasil mengadakan perjanjian dengan mereka di mana dia diakui dalam posisi perundingan yang setara. Perjanjian itu selanjutnya menjamin bahwa dia boleh melakukan umroh pada tahun berikutnya. Siapa yang hadir ya? Suhail, saya lupa yang hadir pada perjanjian Hudaybiyah itu ketika ditanya oleh Abu Sufyan. Itu dia itu heran dengan saya itu sudah biasa menghadap kaisar-kaisar di Persia atau di Bizantium itu di mana-mana. Tapi saya belum pernah menemukan sahabat yang memuliakan sahabatnya seperti sahabat Muhammad. Memuliakan Muhammad katanya. Kesaksian orang kafir Quraisy ini. Tidak ada itu. Kaisar-kaisar yang lain itu tidak pernah dilakukan seperti Muhammad ini beda. Muhammad itu tidak pernah meludah kecuali ludahnya itu jatuh ke tangan seseorang. Jadi ekarbu. Kalau dia bercukur katanya. Kalau dia meludah orang langsung menyediakan tangannya. Bahkan kalau beliau tidur, beliau tidur di rumah Ummu Sulaim itu. Kalau tidur beliau berkeringat, itu diam-diam ditampung keringatnya, dibuat parfum. Kemudian kalau dia bercukur, kata si orang Quraisy, sahabat-sahabatnya itu hampir berkelahi saking memperebutkan rambutnya katanya. Tidak pernah aku menemukan orang yang mencintai sahabatnya seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammadnya. Mudah-mudahan kita begitu juga. Pada tahun berikutnya, jadi perjanjian itu menjamin bahwa dia boleh melakukan umroh pada tahun berikutnya. Jadi setelah bertahun-tahun di Madinah, sikap Nabi kepada masyarakat Yahudi mulai mengeras. Orang-orang Yahudi di Madinah itu tidak mau mengakui Al-Quran sebagai penyempurna Taurat, dan tampaknya sebagian dari mereka
termasuk orang-orang munafik yang sikapnya kadang-kadang membahayakan umat Islam yang masih muda usia itu. Karena berbagai alasan, di antaranya karena melanggar kesepakatan dengan kaum muslim pada saat yang berbeda-beda. Ada 3 klan di sana ya, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraidah. Bani Quraidah ini di sekitar Madinah terpaksa pergi. Kalau Bani Nadir itu karena mengganggu perempuan. Ada awalnya seorang perempuan pergi ke pasar, diganggu oleh pemuda Yahudi, oleh laki-laki Yahudi, dibela oleh seorang muslim, terjadi perkelahian. Jadi si pemuda muslim ini membela perempuan muslim ini, membunuh si Yahudi. Kemudian si pemuda muslim itu dikeroyok oleh orang Yahudi yang ada di pasar itu sampai mati juga. Jadi sama-sama. Nah, itu yang kemudian dianggap melanggar perjanjian. Bani Nadir, Bani Kainuka sama, dia berkhianat juga. Bani Quraidah terakhir juga berkhianat pada perang Ahzab itu, pada perang Khandaq. Hampir dia mencelakakan karena mau diajak bergabung meskipun belum sempat. Kemudian sekutu itu segera dihancurkan oleh Allah dengan angin topan. Jadi tiga suku Yahudi ini sama-sama berkhianat kepada Nabi. Jadi akhirnya dipaksa pergi. Kelompok-kelompok Yahudi lainnya di Arabia Utara menyerah dan bersedia membayar upeti. Penaklukan atas benteng Yahudi Khaybar ini, grup Bani Nadir yang pertama kali diusir itu kemudian bikin pemukiman di Khaybar. Sama juga bikin perkara. Akhirnya ditaklukkan, di mana Ali bin Abi Thalib memerankan peran menentukan, menjadi tema yang terus-menerus diulang dalam puisi keagamaan di masa-masa sesudahnya. Penduduk Mekah menyadari bahwa kekuatan Nabi Muhammad telah meningkat pesat sekali, sehingga ketika dia menaklukkan kota kelahirannya setahun setelah perjanjian Hudaibiyah itu pada 630 Masehi, tidak ada perlawanan sama sekali. Bahkan sebagian dari musuh-musuh utamanya memeluk Islam dan diberi amnesti. Ka'bah dibersihkan dari semua berhala dan ikon keberhalaan, dan sejak saat itu menjadi pusat ibadah kaum muslim. Ke Ka'bah inilah kaum muslim di seluruh dunia menghadapkan wajah 5 kali sehari dalam sholat mereka. Ka'bah inilah yang mereka kelilingi atau ditawafi ketika mereka melakukan ibadah haji. Suatu ibadah yang setiap muslim yang soleh ingin menjalaninya meskipun hanya sekali seumur hidup. Nabi Muhammad tidak tinggal lama di Mekah sesudah membebaskan dan menaklukkannya. Dia kembali ke Madinah, tempat keluarganya tinggal. Wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Nabi berlangsung sepanjang hidupnya. Dalam tahun-tahun pertama kenabiannya, wahyu-wahyu itu terutama menggambarkan kedahsyatan hari kiamat, menekankan kemahakuasaan Allah yang layak disembah dan kemahakuasaannya dalam menciptakan dan menjaga dunia. Dalam masa pertengahan, saat terjadi krisis, wahyu-wahyu itu banyak berbicara tentang penderitaan dan kesusahan yang menimpa nabi-nabi sebelumnya, yang seperti halnya Nabi Muhammad tidak diterima oleh sebagian besar kaumnya dan mendapatkan cobaan berat sebelum Allah memberikan kemenangan melawan musuh-musuh mereka. Wahyu-wahyu ini membantu Nabi Muhammad meneguhkan hati di jalan yang telah dipilihnya meskipun penduduk Mekah semakin membencinya. Di Madinah, Islam telah melembaga. Dan sejalan dengan itu, isi wahyu-wahyu yang diterima Nabi sering berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan politik yang relevan dengan posisi dan aktivitas Nabi sebagai pemimpin. Nah, para sarjana barat sering mempersoalkan sumber-sumber wahyu. Dari mana munculnya isi Al-Qur'annya tampak melawan arus utama saat itu. Mereka heran mengapa Al-Quran menyebut tokoh-tokoh dari tradisi Yahudi Kristen seperti Musa, Isa, Yusuf, Daud, dan Sulaiman dalam konteks yang sama sekali berbeda dari kisah-kisah Injil. Sementara para nabi besar Israel tidak disebutkan. Dalam 125 tahun terakhir ini ada banyak literatur yang membahas tentang peminjaman, entah sengaja atau tidak, yang dilakukan oleh nabi dari sumber-sumber Kristen, aliran Nestoria dan Monofisit, dan atau sumber-sumber Yahudi. Kesimpulan yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Bahkan banyak yang setuju, jadi istilah-istilah yang dikira tidak asli, tidak orisinil. Nah, ini fungsi umminya nabi itu penting. Ummi itu kan Nabi itu polos, tidak terkontaminasi oleh pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, baik dari tradisi Kristen atau Yahudi. Jadi kalau Nabi tahu itu ya murni dari Allah, bukan karena beliau pernah
Tapi banyak sekali sarjana yang setuju dengan pandangan Johann Fuchs bahwa pada akhirnya, katanya si Johann ini, segenap perangkat sains rasional tidak akan pernah memadai untuk bisa mengungkapkan rahasia kepribadian sosok ini. Kita tidak akan pernah mampu memastikan melalui analisis yang bagaimanakah yang menggerakkan jiwanya hingga dia akhirnya mencapai keyakinan setelah melalui perjuangan berat bahwa Tuhan telah memilihnya sebagai Rasul dan pemberi peringatan. Ini bukan orang Islam, ini orang sarjana Jerman mengatakan. Bagi kaum muslim, perbedaan-perbedaan antara versi Injil dan Al-Quran dalam beberapa kisah tertentu hanyalah membuktikan lebih jauh bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah. Nabi Muhammad karena ummi yang dimaknai secara tidak mengenal aksara, tidak bisa membaca dan karenanya tidak mungkin mengetahui isi kisah-kisah Injil. Bagaimana mungkin dia memanfaatkan wahyu-wahyu itu bila tidak diturunkan secara langsung kepadanya? Akan tetapi bertolak belakang dengan penerimaan tradisional ihwal ketidaktahuan Nabi Muhammad tentang sumber-sumber awal, ada seorang sarjana Jerman namanya Gunther Lulling mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengenal dan mengetahui tradisi Yahudi Kristen dan lantas memanfaatkannya dengan piawai. Apapun penjelasannya, kisah-kisah tentang para nabi sebelumnya dalam Al-Quran dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa menjadi paradigma bagi kehidupan Nabi Muhammad. Dia berkeyakinan bahwa umat-umat sebelumnya dibinasakan karena tidak mengimani dan bahkan menganiaya nabi-nabi mereka. Oleh karena itu penduduk Mekah pun akan menerima nasib yang sama bila mereka tidak mau menerima pesan ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad kembali berhaji ke Mekah 2 tahun berikutnya. Dan tindakan ini untuk selanjutnya menjadi contoh yang mengikat bagi kaum muslim untuk menjalankan ibadah haji. Pada waktu haji perpisahan inilah ditegaskan dalam riwayat Muslim, wahyu terakhir diturunkan kepadanya yang tercatat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, beberapa minggu kemudian pada tanggal 8 Juni 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad wafat di kamar Aisyah yang waktu itu berumur sekitar 18 tahun. Aisyah meriwayatkan banyak sekali sabda Nabi dan berbagai kisah tentang dirinya. Nabi Muhammad bisa menerapkan kepada dirinya sendiri sebagaimana ditulis oleh Johann Fuchs tadi dalam sebuah artikel ayat Al-Quran surah Al-An'am 161. Katakanlah, sesungguhnya aku ini telah ditunjuki oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, yakni agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, kita baca setiap hari, ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang bisa kita tiru, yang harus kita tiru. Sekalipun beberapa ulama dengan kecenderungan teologis keras seperti Ibnu Taimiyah dan kaum Wahabi yang muncul di Jazirah pada akhir abad ke-18 mengkritik praktik ziarah ke Raudhah, tempat yang terletak di antara makam dan mimbar. Tapi tempat ini tetap menjadi pusat penghormatan para peziarah. Jadi ada propagandis Wahabi itu ditempatkan di setiap pojokan Masjid Nabi. Saya pernah mendebat. Jadi mau melarang tuh nggak bisa kan. Tapi akhirnya mereka membuat kumpulan-kumpulan menceramai orang-orang yang hadir itu agar tidak ziarah. Ya tetap saja orang ziarah. Para peziarah yang berdiri di depan Raudhah biasanya akan melantunkan bagian terakhir dari khutbah perpisahan Nabi Muhammad. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah memenuhi janji. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat, membangkitkan harapan bagi mereka yang tertimpa kesusahan, mengubah kegelapan menjadi terang benderang, dan mengajarkan kebijaksanaan. Imam Ghazali menulis di Ihya itu khusus doa untuk ketika menghadap ke Raudhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa aminuhu wa khairatuhu min khalqihi wa asyhadu annaka qad ballaghtar risalah
wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta aduwaka wa hadaita ummataka wa abadta rabbaka hatta atakal yakin. Fasallallahu alaika wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin wa karrama wa syarafa. Ya, mudah-mudahan kembali lagi ke Raudah kita semua untuk menyampaikan doa ini kepada Rasulullah. Jadi ini banyak sekali, nanti bisa baca sendiri. Ringkasannya ada penyair yang sekaligus wali, yaitu Syekh Sa'di. Ada ungkapan dari Syekh Sa'di yang terkenal ya. Saya pikir begitu. Kata Syekh Sa'di, ringkasnya, sesudah Allah engkaulah yang terbesar. Mungkin itu untuk mengakhiri pembacaan biografi Nabi. Saya pikir sudah cukup panjang. Saya serahkan kembali kepada Mas BJ. Silakan. Tepuk tangan buat beliau.